Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan adik sekalian? Ketemu kembali dengan Pak Yudi di channel aktual seputar kita, Arts Channel. Kali ini kita akan coba bahas terkait dengan seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kita kenal ada 3 macam jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Di antaranya adalah 1. SNPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Itu hanya menggunakan prestasi nilai rapor, tapi hanya sekitar 30% kuota yang tersedia, sementara yang boleh ikut SNPTN adalah 40% terbaik di sekolah bersangkutan. Misalnya kelas 12 ada 100 orang, maka yang boleh mendaftar SNPTN adalah peringkat 1 sampai peringkat 40, itu aturannya. Yang kedua adalah SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Kalian tahu itu yang menggunakan jalur seleksi bersama. Artinya apa? Kalian katakan tesnya di UGM, kemudian ambil ITB, silakan. Atau sebaliknya, tesnya di UI, ambilnya di UNJ, silakan. Prodinya boleh mengambil di beberapa perguruan tinggi, maksimal 2. Satu di pilihan di UGM, yang kedua di UNY, boleh. Pilihan 1 di UI, pilihan kedua di ITB, silakan. Yang penting 2 maksimal. Itu kalau SBMPTN melalui jalur tes. Kalau SNPTN hanya rapor dan nilai prestasi. Kalau SBMPTN adalah melalui jalur tes. Kalian harus dites dulu melalui LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Nah, berdasar nilai kalian maka akan diberikan. Yang ketiga adalah seleksi mandiri atau dikenal dengan SMPTN, Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ini tiap-tiap perguruan tinggi menyelenggarakan seleksi sendiri. Kalau kalian mau daftar di UNJ, ya hanya bisa daftar di UNJ dan pilihan prodinya ada di UNJ. Kalian daftar di Unsud, ya kalian ikut tes yang diselenggarakan oleh Unsud, pilihan prodinya pun hanya ada di Unsud, tidak boleh nyabrang. Dampaknya apa? Nanti kalau kalian memang pandai, bisa diterima di sekian perguruan tinggi. UGM diterima, UNJ diterima, silakan pilih. Kalau SNPTN kalian mendaftar, diterima, mengundurkan diri, maka risikonya banyak terhadap adik kelas, terhadap sekolah kalian ada. Tapi kalau UMPTN, ujian mandiri yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, maka kalian bebas, mana yang paling disenangi ambil, ditinggal nggak masalah. Cuma kalian harus hati-hati. Apa saja yang harus diperhatikan? Cari informasi sedetail-detailnya tentang perguruan tinggi yang diminati, utamanya mengenai pembiayaannya. Ingat ya, kalau UMPTN kalian harus benar-benar cermati, apalagi kalau dari kalangan keluarga menengah ke bawah. Kalau keluarga mampu, silakan, nggak masalah. Bahkan ambil IUP, International University Program atau program internasional. Nah, itu biayanya mahal sekali. Tapi kalau kalian dari keluarga yang menengah bawah, tolong cermati betul-betul. Kenapa? Karena nanti akan, yang pertama, ada beberapa perguruan tinggi, tidak hanya beberapa, banyak perguruan tinggi yang akan mengisyaratkan kalau diterima harus membayar sumbangan institusi. Berapa besarnya? Macam-macam, antara 10, puluhan juta sampai ratusan juta, tergantung prodi yang diambil. Tiap perguruan tinggi beda-beda, ada gelombang 1, ada gelombang 2, yang gelombang 1 lebih murah dibandingkan yang gelombang 2, dan seterusnya. Harus kalian cermati. Kemudian yang dicermati lagi adalah terkait dengan waktu tes, kalau itu menggunakan jalur tes. Yang berikutnya adalah lihat model seleksinya, apakah menggunakan tes atau menggunakan nilai rapor, nilai UTBK, prestasi non-akademik, atau penggabungan antar semuanya itu. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau hanya menggunakan model seleksinya adalah menggunakan tes, maka ini jalur yang paling objektif. Karena apa?
didasarkan pada kemampuan kalian menjawab soal. Tapi kalau menggunakan jalur nilai rapot, kalian harus cermat juga. Nek nilai kamu kok kalian ada di peringkat bawah, kemudian nilainya kok rata-rata bahkan ke bawah, kalau kalian menggunakan jalur nilai rapot, ya tentu akan memberatkan diri kalian. Ingat, tiap perguruan tinggi punya data sekolah kalian, peringkatnya bagaimana. Itu Bapak Ibu guru BK SNPTN harus menyampaikan peringkat siswa satu sekolah. Artinya apa? Kalau kalian peringkatnya ada di bawah, kayaknya harus berpikir ulang kalau menggunakan jalur nilai rapor. Tapi kalau kalian peringkatnya di atas, silakan mendaftar. Nah, kemudian ada juga nilai UTBK. Kalau kalian menggunakan jalur UTBK, yang perlu kalian cermati adalah saat mendaftar atau saat menjalani tes kemarin, kira-kira bagaimana? Kalau kalian nilainya kok bisa mengerjakan kisarannya 85 ke atas, dikerjakan dari keseluruhan misalnya ada 60 soal, kalian bisa mengerjakan 55 soal dan merasa benar, nah silahkan kalian ambil perguruan tinggi yang favorit, perguruan tinggi yang top, prodinya pun boleh yang top. Tapi kok di bawahnya kisarannya sekitar 50%, coba grade-nya diturunkan. 40% yang dikerjakan dengan betul, nah agak diturunkan lagi dan seterusnya. Ini strategi dalam kalau kalian mengambil jalur UTBK. Kalau prestasi non akademik, usahakan minimal juara provinsi dari kegiatan atau pertandingan yang berjenjang yang diselenggarakan oleh pemerintah, misalnya OSN dan lain sebagainya. Usahakan juara 2 provinsi, semakin tinggi semakin bagus. Nah, kemudian juga diperhitungkan juga relevansinya. Kalau kalian juara di bidang olahraga, ambil jurusan teknik kimia, ya tentu relevansinya agak jauh. Tapi kalau kalian juara USN tingkat nasional, bidang katakan mata pelajarannya matematika, terus kalian ambil matematika, maka relevan akan dibentukkan dengan bagus. Tapi kalau kalian matematika ambilnya sejarah, tentu relevansinya kurang. Nah, ini harus dipertimbangkan. Jadi harus usahakan kalau menggunakan prestasi non akademik ya yang punya relevansi yang pas dengan yang diambil prodinya. Berikutnya penggabungan. Nah, kalau penggabungan ya itu kalian lihat sendiri, bisa perhitungkan sendiri. Kira-kira saya prestasi digabungkan nilai rapor UTBK, nah kalian bisa berhitung sendiri. Kemudian lihat jadwal tes ya. Karena apa? Karena tiap perguruan tinggi menyelenggarakan secara mandiri. Kadang UGM jadwalnya berbarengan dengan Undip, ITB jadwalnya berbarengan dengan Unibro. Nah, kalau kalian mendaftar di dua tempat tentu nggak akan bisa. Nah, kalau memang di musim pandemi sekarang ini memang kebanyakan menggunakan jalur rapor dan perpaduan dari jalur tersebut. Tapi kalau di hari-hari biasa, tahun kemarin saat belum ada pandemi corona COVID-19, nah itu kalian harus lihat jadwalnya berbenturan enggak. Kalau berbenturan, ambil salah satu yang kalian minati atau yang paling memungkinkan diterima. Itu terkait dengan jadwal, harus diperhatikan betul-betul. Kemudian kita juga harus mengoreksi diri, kira-kira mampu bersaing di PTN 7 ataukah tidak. Sekolah saya belum ada yang diterima di ITB. Kemudian peringkat sekolah saya adalah masuk peringkat yang rata-rata bawah. Kemudian kalian mendaftar, ya bisa saja mendaftar, tapi kayaknya tingkat persaingannya berat sekali kalau kalian nggak menggunakan jalur, tidak menggunakan cara belajar yang benar-benar top, kayaknya kecil kesempatannya. Tapi kalau kalian oh ya, alumni SMA saya itu sudah banyak diterima di UNJ, saya daftar ke UNJ, kesempatan terimanya jauh lebih besar.
Jadi pertimbangan semacam itu harus kalian lihat. Jadi koreksi diri, kira-kira saya bersaing di perguruan tinggi favorit. Pemeringkatan perguruan tinggi favorit paling gampang adalah menggunakan sistem seleksi sebelumnya. Sistem seleksi sebelumnya itu ada namanya sekalu, ada namanya proyek perintis, dan seterusnya si pemaru. Nah, kalau misalnya pada saat proyek perintis itu masuk perintis perguruan tinggi perintis 1, UI, ITB, IPB, UGM itu PP1, maka dia peringkatnya ada di high. Kemudian yang masuk ke PP3, UNS, UNSUD, apalagi ya. Nah, yang sekelasnya maka di peringkat di bawahnya. Kalau yang dulunya adalah IKIP, ex-IKIP, bisa di grade agak di bawahnya lagi. Ex-IKIP itu yang dulu PP4 ya, proyek PP4 itu grade-nya ada di bawah lagi. Nah, yang berikutnya ya kalian bisa mengukur sendiri perguruan tinggi yang mana yang kira-kira saya harus bisa perhitungkan, harus bisa memprediksikan. Jadi ya kita juga hemat juga ya sekarang untuk ikut tes di perguruan tinggi tersebut. Katakan UNY ada sistem bibit unggul, ada sistem prestasi, ada prestasi akademik, ada nilai UTBK. Nek kalian ambil semua 200 kali 4, satu perguruan tinggi sudah harus 800.000 sendiri. Kalian nanti ambil di UGM 250 lagi. Kalau kalian ambil di UI menggunakan jalur SIMA paling murah 400.000 ya. Bisa mengambil 3 prodi. Kalian ambil lagi di ITB, waduh ya kalian pertimbangkan masalah pembiayaan itu. Memang pendidikan butuh biaya, tapi kita juga harus mempersiapkan diri kira-kira biaya macam apa yang akan kita keluarkan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf, kalau kalian ingin lihat bentuk tertulisnya, silahkan lihat di komentar di bawah ini. Ada keterangan video, di situ saya berikan link penjelasan dalam bentuk tertulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.